Oke, halo semuanya. Saya Chandra dan saya temannya Farid belum lama sebenarnya. Eh, Kalau diingat-ingat akhir 2018 saya ketemu sama-sama ASN. Di situ kami kenalan biasa, nggak terlalu dekat, tapi kita sharing-sharing ilmu, terutama ilmu-ilmu terkait bagaimana mendapatkan beasiswa, bagaimana persiapan berangkat ke luar negeri, sampai akhirnya 2021 kami sama-sama persiapan bareng, akhirnya berangkat bareng. Saya ke Washington DC, kuliah di Georgetown University, ngambil LLM, khususannya di International Taxation, dan ini tahun kedua. Tahun pertama saya bersama keluarga, dan tahun kedua saya sendiri, dan harapannya Mei ini saya bisa pulang kembali ke Indonesia. Plot twist, ini yang gue nggak tahu. Gue pikir masih bareng, maksudnya full gitu. Tapi ternyata itu ya tadi ya, di tahun pertama aja ya yang kemarin bareng-bareng Iya, gitu ya. benar. Oke, siap-siap. Dan ini menarik, teman-teman gue biasa LLM setahun, ya, belajar hukum di US itu setahun. Nah, lu ternyata 2 tahun ya, Sar. Nanti kita gali ke sana ya. Kira-kira. Oke, Sar. Kita masuk dulu ke intinya nih, kenapa gue ngundang lu ya kan? Karena gue penasaran, gitu loh ya. Oke. Tadi sekali lagi, baru kenalnya nggak lama, di satu unit yang sama gitu kan, kuliah bareng ya kan. Tapi kalau gua tanya Cesar tentang leadership atau manajemen, kira-kira bakal cerita apa nih? Gue juga penasaran gitu kan. Dan silakan Sar, lu pakai waktunya. Sip, speed lead ala Cesar. Oke, pengalaman leadership mungkin beberapa yang saya alami selama 2 tahun jadi student di negara orang ya, Amerika. Yaitu adalah memimpin ya diri saya sendiri, terutama untuk memanage bagaimana di tahun pertama saya selain seorang student, saya seorang suami, saya bawa istri dan anak, saya seorang ayah, dan juga beruntungnya istri saya waktu itu sudah hamil besar dan harus akhirnya kita memutuskan harus melahirkan anak kedua saya di Amerika Serikat. Nah, itu strugglingnya yang saya hadapi, bagaimana memanage menjadi seorang suami siaga untuk mengantarkan istri check up hamilnya tiap 2 minggu ke rumah sakit, menjadi seorang ayah yang dibutuhkan anak saya untuk teman bermain, dan jadi student harus kuliah, belajar ke perpus uh, dan sebagainya. Nah, uh, itu itu tantangan saya alami di tahun pertama. Kemudian setelah lahir, saya memutuskan bahwa keluarga saya kembali ke Indonesia karena untuk newborn baby yang ngurusnya saya rasa lebih tepat di Indonesia karena di sana banyak keluarga yang bisa bantuin. Kalau di saya sendiri di sini saya khawatirnya nggak bisa ke handle saya karena saya harus kuliah ke kampus, ke perpus dan lain-lain. Jadi nggak tega ninggalin mereka sendirian di apartemen. Oke, sip. Ini dia, kerasa dari ceritanya aja gue ngerasa udah ambil gede, datang pas lagi kuliah. Gue aja kuliah sendiri udah kebayang banget, ada tugas, ada ujian, ada macam-macam lah gitu kan. Ditambah lu tadi ada tanggung jawab yang lain gitu ya. Tapi Benar-benar. salut banget gitu ya. Kalau ini acara offline nih, gue ajak audiens gue applause buat lu nih, standing applause malah. Tapi berhubung di upload ya, nanti mudah-mudahan di komen dan yang lainnya ada apresiasi, harusnya ada. Oke Sar, gue masuk ke 2 menit gue ya. Oke. Oke Sar, simple satu. Apa perasaan lu Sar pada saat sorry gini kita mulai dari pertama. Itu rencana istri datang gitu ya, emang request dari istri, kan ngidam nih ceritanya kan gak enak juga ya kalau pas request kita tolak gitu ya. Request dari istri atau memang lu challenge diri, udah anak gue mungkin nanti kalau ada nama nih bukan Jakarta tahun sekian gitu, tapi Washington DC ya. Jadi lo bawa di istri lo. Yang mana nih coba. Ini iseng-isengan aja. Oh, emang rencana. Emang gue pengen rencana Okay. punya anak nanti lahir di Amerika Serikat. Tapi Wow. rencana gue itu adalah
lahirnya di ujung-ujung. Ketika mau Hmm. lulus, udah 3 bulan Hmm. baru pulang gitu. Tapi realitanya baru Lewat. sampai sekitar 6 bulan kemudian gitu Iya, iya. harus melahirkan. Jadi wah, Nah, senang senang punya anak, tapi pasti, pasti, pasti. nggak senangnya uh, waduh, kenapa sekarang gitu. Challenging dong. Tapi nggak boleh juga bilang gitu ya, dosa. Iya, iya, iya. Itu maksudnya semua Ya. disyukurin, gue paham. Cuman Ya benar. apa ada hal-hal yang seru lah gitu kira-kira Sar. Oke, Iya thank you benar. Sar. Makasih nih. Dan gue appreciate ya kalau ada kesempatan kayak gitu tolong izin titip salam gue ya. Sehat-sehat gitu ya sama keluarga anak pertama sama anak kedua juga gitu ya. Oke, nah selanjutnya Sar. Pada saat datang, terus lu juga harus manage semuanya gitu ya Sar ya. Kan waktu lu 24 jam sama kayak gue nih, ya kan? Benar. Dan pasti ada di luar sana, ya nggak semuanya di US juga, mungkin ada yang di negara lain atau di Indonesia sendiri lagi ada ngantor atau kuliah, tapi tetap harus jadi sosok tadi yang lo bilang jadi teman bermain anak sama suami Oke. siaga, suami untuk istri kira-kira gitu kan. Ini gimana Sar? Lo manage waktunya coba? Gue penasaran gitu loh. Sekali lagi, waktu kita sama loh 24 jam gitu. Lo gimana tuh? Kuliahnya misalnya jam berapa, terus lo harus jumpain sampai lo tidur lagi. Eh, Pertama set goal ya. Kalau Gue, gua yang pasti ya, goal gua adalah pertama tentu studi di Amerika. Nah, oke, kemudian itu dimengerti oleh istri dan anak saya. oke, Nah, oke. goal kedua adalah membahagiakan anak istri saya. Jadi itu juga ketika saya punya waktu luang, saya berikan Langsung. waktu saya kepada keluarga saya. Mereka mau kemana jalan, ayo saya temenin. Anak Hmm. saya mau kemana, ayo saya temenin gitu. Tapi Iya, iya. tetap goal nomor satu adalah Studi. apapun related dengan study, mereka paham dan mereka uh, bisa mengalah kalau terjadi benturan seperti itu. Ini dia. Jadi kuncinya nih buat bapak-bapak di luar sana atau calon bapak gitu ya. Mau sebentrok apapun, goalnya di set aja gitu ya. Mana yang kira-kira perlu duluan. Dan ini kan nggak pakem ya, Sar ya. Bisa dibulak-balik ya, Sar ya. Begitu tugas nggak Bisa, ada, ya keluarga naik. Ya kan, prioritas keluarga naik. betul, Begitu betul, tugas perlu duluan nih ada deadline, ya udah izin sama keluarga, itu naik. Gitu ya kira-kira, Sar ya. Tinggal kita aja betul. manage. Oke, nah. Habis itu, gue pengen tanya gini. Kuliahnya nggak main-main juga nih, hukum. Dan gua aja yang belajar dari sistem perpajakannya, dari government-nya aja itu udah beda, apalagi nih hukumnya, gitu kan, Sar. Nah, sekarang gue pengen tanya, gimana lu ngelihat sistem pembelajaran di sana, ada insight apa yang bisa lu bagiin ke kita nih, dari berapa nih, setahun lebih ya belajar hukumnya US ya, kira-kira ya, khususnya di International Taxation ya, kira-kira ya. Silakan, Ya, Sar. kalau gaya belajarnya ya, jadi mungkin banyak yang udah tahu, ada juga mungkin yang nggak tahu. Jadi LLM itu uh, bisa dibilang itu adalah sekolah seperti setara S3 di sini. Jadi Oke, yang bisa LLM itu adalah JD, ngerti. SH di Indonesia ya. Nah, sedangkan Hmm, di Amerika yang boleh JD itu harus sudah S1 dulu. oke. Jadi kalau mau LLM mereka uh, JD S1 dulu, kemudian Hmm, sekolah JD sekitar 3-4 tahun, baru hmm, LLM. oke. Jadi kebanyakan siswa-siswa LLM itu benar-benar yang udah punya pengalaman kerja. Hmm, Kebanyakan. Ada juga yang fresh graduate, nggak punya pengalaman kerja. Jadi rata-rata teman-teman kolega di kelas itu udah profesional. oke. Jadi gaya belajarnya itu adalah by practice. Oke. Jadi di sini ya, terutama di kelas saya, kebanyakan kelas-kelas saya itu gaya belajarnya adalah karena mahasiswanya diverse, Betul. jadi saling ngasih perspektif nih. Ada yang dari lawyer, saya memberi pandangan bagaimana Government. dari sosok uh, public service. Oke. Kemudian ada juga yang dokter yang study health law, Oke, oke. ya. Keren ya. Kemudian ya ada juga yang teacher, uh, Oke. ngajar fakultas ngajar hukum di Hukum. universitas di Arab Hmm, Saudi, oke. dosen juga. Jadi Hmm, ada juga yang teman diverse ya. saya, benar, ada yang dari kementerian something di Korea, Oke. kementerian something di Jepang,
Dan sisanya kebanyakan lawyer di Amerika Serikat. Ada juga lawyer dari negara-negara Amerika Latin. Siap, siap. Berarti dari Jadi intinya ya praktis, sering-sering praktis. Nah, kemudian kita belajar bagaimana juga perpajakan di US, income tax, orang pribadi, badan, dan juga spesifik yang saya pelajari adalah terkait international tax. Jadi bagaimana bagaimana memajakin wajib pajak asing di Amerika ataupun wajib mereka di luar Amerika dari perspektifnya United States. Oke, siap ya. Jadi 2 poin nih dari yang lo dapet ternyata ya. Satu, diversity-nya gitu ya, Sar. Jadi diversity, benar. Orang nyangka belajar hukum ya teman-temannya hukum semua. Enggak juga ya, Sar ya. Ada yang guru tadi, ada yang dari public service juga, ya, ada dari memang lawyer-nya, bahkan dokter yang belajar tadi health law-nya gitu kira-kira ya. Menarik nih, itu satu. Terus yang kedua, lu bilang inilah memang berarti perbedaannya kalau kenapa harus coba sempatkan atau persiapkan diri untuk kuliah di luar, khususnya di US gitu ya. Biar dapat apa? Biar dapat praktis tadi gitu. Makanya yang dikejar sebenarnya ke luar negeri itu lu best practice ya, Sar ya. Orang tuh ngeliatnya gimana, dan itulah nanti multi perspektif itu yang ngebantu kita buat decision making lebih baik pas lagi kita kembali kerja atau kegiatan di Indonesia. Gitu ya, Sar ya, kira-kira ya. Iya, betul. Ini ngomong seriusnya udah, ngomong struggling keluarganya di depan udah, tapi guys lo harus tahu, Cesar ini juga YouTuber guys. Iya. Kalau gue kan YouTuber baru ya kan, kalau Cesar ini lebih lama dulu ya kan. Kalau nggak salah pas dari datang itu udah mulai, dan waktu ada keluarganya juga sempat ya, sorry ya, bikin konten dan yang lainnya. Nah, pertanyaan gue simple, itu juga nggak gampang, serius Cesar. Waktu nge itu nggak gampang kan, pertama konsepnya, terus lo nge-shootnya apa, mungkin apa yang disampaikan sampai editingnya, nggak editing gimana sih, maksudnya gimana ngemasnya biar bisa upload gitu ya, bisa diupload. Nah, sekarang pertanyaan gue, apa sih yang motivasi lu sampai lu sempetin diri buat nge-YouTube gitu sekarang? Oke, jadi sebenarnya saya mulai starting as a YouTuber itu sebenarnya ketika keluarga saya udah pulang tahun kedua. Start tahun kedua, anak udah 3 bulan udah bisa naik pesawat, udah akhirnya pulang ke Indonesia. Kemudian saya kesepian tuh. Perbedaan dari ada keluarga, nggak ada anak, kemudian nggak ada keluarga, kesepian. Kemudian tiap jalan tuh selalu kebayang, wah kalau kesini biasanya sama anakku, jalan-jalan ke sana sama anakku. Jadi sering teleponan juga tiap hari kan. Akhirnya muncul ide tuh, ya udah deh, daripada update story biar bisa mereka lihat, gue bikin yang ya versi panjangnya gitu YouTube. Ya ini bisa dilihat anak gue gimana bapaknya keseharian di sana, dan bisa juga mereka request review nonton kesini dong. Sebenarnya jadi sebenarnya tujuan buat YouTube itu adalah pertama ingin mengabadikan momen dan bisa dilihat keluarga saya. Pertama, kalau bisa dilihat orang lain sih itu bonus. Dan kedua, saya pengen jadi contoh aja kepada anak saya. Saya pengen jadi role model, bahwa anak saya bisa ngeliat, oh bapaknya nggak malu kok, bisa bikin gini. Harapannya anak saya bisa biar berani bisa berkembang nanti ya. Ini dia. Jadi ternyata, sorry ya Sar ya, ini jadi deep talk nih ya. tapi ini jadi menarik gitu. Jadi maksud gue gini, mungkin awal ya tadi gue paham lo dan semuanya termasuk gue juga, kalau ditanya kita cerita leadership apa ya yang ceritain gitu ya. Tapi lu tau nggak, secara nggak langsung dari awal itu lu ceritain, menurut gue ya, betapa bagusnya leading lu menurut gue. Satu, tadi kalau kita recap gitu dari awal kan, gimana coba istri lagi hamil gede dibawa, lahirannya di US, itu gak gampang loh, Sar. Orang ngurus sendiri susah, ini ngurus keluarga ya, satu istri, anak ya, udah kegedean sama yang baik ya, gitu. Itu satu. Yang kedua, belajar hukumnya ya, dengan berbagai perspektif ya kan. Kalau nggak pinter-pinter leading sendiri, itu jadinya pusing ya, Sar. Orang biasa kita di Indonesia kayak gimana ya, pajak kayak gimana,
ternyata harus belajar multi perspektif sekarang. Yang terakhir tadi gitu loh, ternyata lu bilang bahwa oke, YouTube memang sekedar video di upload gitu, tapi bukan itu, Rit, gitu. Maknanya adalah dua, kata lu ya. Satu, lu bisa dibilang kayak nih, gue kasih contoh gitu ya, gue bisa kok nyampe US gitu ya, Sarah, ini loh situasinya gitu ya. Tapi ada yang lebih deep lagi, bahwa anak lu tadi biar ngeliat bapaknya berani dan dia juga bisa ngeliat gitu ya, dan akhirnya dia bisa berkembang dengan karakternya sendiri nanti kira-kira kayak gitu. Iya, benar. Cakep. Nggak pernah ya, Sar, ngomong gini ya, Sar ya? Nggak apa-apa. Oke, Sar, kita masuk ke konklusi ya. Nah, Oke. ini sebelum ke part terakhir, biasanya gue sempetin buat viewers gue itu diskusi di komen gitu ya, dengan satu pertanyaan gitu Sar ya. Jadi di sini gue apa namanya punya satu pertanyaan nih buat viewers gue berdasarkan ceritanya Sar tadi ya. Guys, lu kalau jadi Cesar nih, itu lu memang kalau ke luar negeri itu fokusnya belajar aja atau sempetin momen untuk keluarga juga gitu. Karena orang beda-beda ya Sar ya. Ada yang memang fokusnya buat belajar, traveling dan yang lainnya. Ada juga yang memang tadi ada goal lainnya yang di-set bahwa ini keluarga gue juga harus bisa merasakan pengalamannya. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, guys. Jadi silakan pilih dan nanti kita diskusi di kolom komentar. Thank you waktunya. Oke, Sar, ke konklusi sekali lagi. Di bagian terakhir biasanya gue tanya satu hal yang sebagai penutup gitu ya, Sar. Sar, lu hampir 2 tahun, Mei nanti pulang ya, gue duluan, mungkin nanti lu nyusul belakangan, ya kan? Em, apa sih kesan lu, Sar, selama 2 tahun di US? Lu bisa cerita gimana lu ngelihat orang-orang di sana, di Washington ya, khususnya di sana. Terus mungkin dari culture-nya, mungkin dari cara pandang mereka. Jadi atau kemajuan US berdasarkan situasi di sana gitu ya. Tentunya kan harusnya bisa jadi benchmark ya. Washington sama New York kan pastinya jadi benchmark US. Nah, sekali lagi, Sar, apa sih kesan yang lu dapat selama 2 tahun ini? Ah, to be honest ya, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya awalnya ya, ngelihat ke Amerika, gimana sih studi di Amerika tuh wow gitu ya, Iya, keren gitu. iya, Tapi setelah 2 tahun belajar sini, menurut gue pribadi, kayaknya biasa aja gitu. Ternyata nggak oke, wow-wow amat. iya, 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 benar, benar, benar. Bisa, kalau misalkan kita bisa begitu Indonesia, bisa juga kok gitu. Iya, iya, Nggak nggak susah banget ngerubahnya iya, gitu. iya, Paling iya, siap. ngerubahnya dikit aja yang perlu Hmm, dirubah gitu. hmm, hmm, Cuma yang bisa menjadi yang selama ini ada di otak gua kenapa jadi wow itu hanya karena bahasa aja gitu. hmm. Ketika lo bahasa lo lancar, sama aja ternyata. Mereka belajar juga sini, banyak salah juga di sini. Iya, iya. Ada yang pinter, ada yang nggak pinter, ada yang kurang pinter juga, ada yang Hmm, males, ada yang rajin, sama hmm, aja sebenarnya. hmm, hmm. Beda bahasa aja gitu. Oke. Uh, untuk kemajuan memang mereka sudah lebih maju ya dari teknologi, Hmm. Sistem. infrastruktur dan lebih lain Hmm, dan lainnya maksud. Kemudian uh, konklusi kedua adalah um, yang ingin saya sampaikan adalah ini, uh, ketika ada kemauan pasti ada jalannya. Kayak gue mau kuliah di luar negeri di Amerika, pertama harus ada kemauan dulu. hmm. Kemudian ketika ada kemauan, kemudian kita cari jalannya gimana, pasti dibukakan jalannya. Bisa jadi nggak sesuai keinginan kita, bisa jadi diberikan jalan lain. Tapi harus ada kemauan dulu. Itu yang ingin saya share. Jadi itu pengalaman pribadi saya. Saya ingin kuliah di Amerika, saya dapat, dibukakan jalannya. Saya pengen punya anak di Amerika juga, Iya. dibukakan jalannya, nggak ada problem, lancar sampai selesai. Dan ya mungkin itu buat Oke. viewersnya Farid, mungkin uh, ketika kamu punya kemauan yang besar, percayalah pasti ada jalannya. Jangan putus asa.